tapi ditahan dulu. Pak Adib, kita mungkin menuju ke rekan kita yang lain untuk memantau ya bagaimana kemudian pemantauan hilal pada sore hari ini. Betul. Ya, Alfat, termasuk di Pondok Pesantren Yayasan Al-Husiniyah di Cakung, Jakarta Timur yang juga menggelar perhitungan hilal penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Nah, pemantauan hilal ini menggunakan 2 metode, yaitu metode Ruqyatul Hilal secara tradisional dan metode modern menggunakan alat bernama teodolit. Penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Husiniyah pemirsa dilakukan dengan menancapkan 6 pancang kayu yang dipasang ke arah barat. Alat yang digunakan berbentuk huruf T yang pada bagian horizontal di sisi atas dapat diputar sesuai dengan arah matahari tenggelam. Pimpinan Yayasan Al-Husiniyah Haji Syafi akan melakukan pemantauan hilal menggunakan kayu terlebih dahulu dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pemantauan hilal juga menggunakan metode modern dengan menggunakan alat berupa teodolit. Pemantauan hilal di Yayasan Al-Husniyah Cakung, Jakarta Timur ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an dan berlangsung setiap tahunnya hingga saat ini pemirsa. Bagaimana kemudian persiapan pantauan hilal di Pondok Pesantren Al-Husiniyah di Cakung, Jakarta Timur? Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Agam Rizky di sana. Agam, pantauan Anda di sana persiapannya seperti apa? Silakan. Ya baik Alfat, Ginavita dan juga pemirsa, benar sekali di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Yayasan Al-Husiniyah menjadi salah satu tempat untuk pemantauan hilal di DKI Jakarta. Dan menariknya Alfat, Gina dan juga pemirsa, selain menggunakan metode modern, Yayasan Al-Husiniyah ini juga masih menggunakan metode tradisional dengan menggunakan 6 pancang kayu yang dihadapkan ke arah barat yang nantinya akan memantau letaknya hilal. Dan untuk mengetahui bagaimana metode bekerjanya di alat tradisional ini, kami sudah bersama dengan Kepala Yayasan dari Al-Husiniyah yaitu Pak Kiai Haji Syafi'iyah. Ya baik, selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, boleh dijelaskan bagaimana metode bekerja dari alat tradisional ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara bekerja alat metode ini sebetulnya yang bekerja adalah mata kita juga, artinya yang lihat langsung mata kita. Cuman ini cuma alat bantu fokus aja. Artinya begini, jadi kita nanti lihat dari data hisab kita yang ada, katakan sebagai contoh aja, dikatakan ketinggian nanti sore ketinggian hilal sekitar 4 derajat, umpama ini ya, sekitar 4 derajat. Berarti hilal itu akan berada di atas ufuk setelah matahari terbenam sekitar 16 menit. Nanti alat ini kita luruskan ke matahari 16 menit sebelum terbenam matahari. Nanti kita pasin alat ini nanti dengan ada matahari. Nah setelah kita paskan ini sama dengan matahari, udah kita biarkan. Kita tinggal tunggu mata terbenam matahari aja. Nah ketika terbenam matahari nanti kita akan minta bantu sama ini kemana fokusnya dia ini. Jadi alat ini kayak gitu. Jadi pengguna gitu. Jadi tetap mata kita yang bekerja. Jadi ini cuma alat bantu fokus doang. Nah itu kira-kira begitu pengajar. Pakai ini kan kami ngelihat ada juga selain ada alat tradisional ini ada juga teropong dan nantinya ada teodolit juga. Kira-kira nanti kalau misalnya ada ya, perbedaan hasil dari antara tradisional ini dengan alat bantu ini bagaimana Pak Kiai? Nah sebetulnya kalau dikata teodolit ataupun alat bantu teropong, ini kita kalau di sini gunakan cuma untuk memperjelas aja. Jadi artinya kalau kita sudah lihat dengan mata telanjang diarahkan oleh alat ini, nanti kita minta bantu dengan teropong tadi, kita minta memperjelas saja. Itu yang kita gunakan di sini kayak gitu. Dan kita tahu bahwa kelemahan alat itu hanya bisa memantau hilal di ketinggian 5 derajat ke atas. Jadi kalau di 5 derajat ke bawah itu nggak bisa dipantau. Tapi kalau kayak macam sore nanti, ini kan paling cuma 1 derajat. Jadi berarti kalau kemungkinan besar untuk dengan alat itu nggak bisa dipantau juga. Jadi artinya penggunaan alat itu kita cuma alat bantu untuk memperjelas saja. Itu pun kalau kita udah lihat dengan mata telanjang. Nah, kira-kira begitu. Pak Kiai, kalau misalnya dari cuaca yang kita lihat ini masih tidak terlalu cerah begitu Pak Kiai. Kira-kira ada dampak yang signifikan nggak sih Pak Kiai? Ya, kalau cuaca begini emang kita agak berat ini cuaca begini, cuaca mendung gitu. Jadi kita biasanya pakainya cuaca yang agak cerah gitu. Jadi kalau misalnya cerah, nah itu insya Allah. Jadi kalau cuaca mendung itu halangan buat kita gitu istilahnya. Kayak sekarang ini kan udah gini aja masih mendung banget itu. Jadi kemungkinan ya kita terhalang ini, apalagi memang ketinggian hilal nanti 1 meter itu cuma 1 derajat. Jadi udah kecil dan dihalang oleh awan, oleh mendung. Jadi kemungkinan besar ya
Wallah alam dah. Ya, kira-kira gitu. Ini akan dimulai pukul berapa nih PKI? Lah ini kita nanti akan mulain pas terbenam matahari. Jadi ntar kira beberapa menit sebelum terbenam, kita meluruskan patok ini ke matahari. Nanti kita tinggal tunggu terbenam matahari. Begitu tank terbenam matahari, maghrib, kita akan laksanakan Ru'yatul Hilal pada waktu itu. Terima kasih banyak Pak Kiai atas penjelasannya. Ya baik, Alfat, Ginavita dan juga pemirsa, memang di tempat kami mengabarkan saat ini, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kiai, kedua alat ini sebenarnya sama-sama untuk memperjelas turunnya hilal yang akan menentukan nantinya akan kapan akan jatuh 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan nantinya sekitar pukul 18 lebih ini akan proses penglihatan hilal ini akan berlangsung, dan kami juga tadi sempat melihat ada sejumlah saksi untuk menyaksikan turunnya hilal di Jakarta ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Alfat dan Gina.